Tarekat merupakan salah satu dimensi dalam tradisi tasawuf yang berkembang luas di dunia Islam. Di antara tarekat-tarekat yang paling terkenal dan memiliki pengikut global adalah Naqsabandiyah Haqqaniyah. Sebuah cabang dari tarekat Naqsabandiyah yang diasaskan oleh Syekh Najib Al-Haqqani yang lahir pada tahun 1922 dan wafat pada tahun 2014. Ulama Sufi asal Siprus. Pengikut tarekat ini menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia, teman-teman, dan sering menonjolkan ajaran cinta kepada Rasulullah SAW, zikir berjamaah, ketaatan kepada mursyid, serta amalan-amalan spiritual yang bersifat esoteris. Namun di sisi lain, ajaran dan praktik tarekat ini banyak sekali dikritik karena dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang murni, bahkan oleh kalangan sesama sufi tradisional. Pertanyaannya di sini, teman-teman sekalian, apakah benar tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah tergolong sesat? Apa saja dasar penilaiannya? Nah, bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah itu sesat. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, Naqsabandiyah adalah salah satu tarekat sufi terbesar yang dinisbatkan kepada Bahauddin Naqsaband yang wafat pada tahun 1389. Cabang Haqqaniyah merupakan varian modern yang didirikan oleh Syekh Nazim Al-Haqqani, murid dari Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani. Disebut Haqqani karena mengklaim berdiri di atas Al-Haq, yaitu kebenaran, dan karena Syekh Najim diberi gelar Al-Haqqani. Ciri khas utama Haqqaniyah yang perlu kita ketahui bersama yaitu kultus terhadap mursyid. Syekh Najim dianggap sebagai wali kutub dan manusia yang luar biasa. Zikir berjamaah keras dengan iringan musik kadang-kadang. Doa kepada Nabi SAW dan wali secara langsung. Klaim karomah dan hubungan langsung dengan Rasulullah dan para nabi dalam keadaan sadar. Keyakinan bahwa mursyid bisa menuntun ruh pengikutnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, di antara ajaran-ajaran kontroversial tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah yang perlu kita waspadai, yang pertama, kultus terhadap mursyid, yaitu Syekh Najim Al-Haqqani. Pengikut Haqqaniyah meyakini bahwa Syekh Najim memiliki ilmu laduni dan dapat mengetahui isi hati murid. Syekh Najim dapat hadir secara rohani di banyak tempat sekaligus, teman-teman. Syekh Najim dianggap sebagai wakil Rasulullah di dunia. Ada yang menyebut bahwa beliau sebagai manusia suci yang bisa memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Masalahnya di sini, teman-teman sekalian, ini menyerupai gulu, yaitu pengagungan yang secara berlebihan terhadap wali hingga menyerupai nabi, bahkan kadang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak ada manusia yang bisa mengetahui hal yang gaib kecuali yang diwahyukan kepada nabi. Teman-teman sekalian bisa merujuk ke Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Yang kedua, klaim bertemu nabi dan para nabi dalam keadaan sadar. Tarekat ini mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa Syekh Najim Haqqani dapat bertemu dan berdialog langsung dengan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sadar. Nabi hadir di setiap majelis zikir-zikir mereka. Wali-wali besar juga hadir secara rohani. Masalahnya di sini, teman-teman sekalian, bertemu Nabi dalam keadaan sadar setelah wafatnya tidak ada dasarnya di dalam syariat. Rasulullah SAW hanya dapat dilihat dalam mimpi, bukan sadar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Ini membuka kepada pintu kebohongan terhadap syariat Islam dan pemalsuan wahyu. Yang ketiga teman-teman, keyakinan batiniah. Ilham mursyid lebih tinggi dari dalil. Haqqaniyah meyakini bahwa mursyid bisa memberikan jalan pintas ke Allah Subhanahu wa taala tanpa harus belajar syariat yang panjang lebar. Ilham mursyid bisa membatalkan hukum fikih bila dirasa tidak sesuai secara rohani. Masalahnya di sini, ini sangat bertentangan dengan kaidah syariat dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada di dalam Islam otoritas manusia yang boleh menggugurkan syariat atas nama ruhaniyah atau kasyaf. Ilham bukan sumber hukum dalam Islam, teman-teman. Yang keempat, amalan zikir yang tidak berdasar. Contohnya seperti zikir berjamaah dengan keras dengan tarian atau iringan musik, seperti hadroh dengan loncatan dan tepuk tangan. Bacaan wirid khusus dengan jumlah-jumlah tertentu tanpa dalil yang sahih. Menyebut nama mursyid di dalam zikir-zikir. Masalahnya, zikir harus mengikuti tuntunan Rasulullah, bukan hasil ijtihad tarekat. Tidak boleh ada bacaan ritual baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita ingat, teman-teman. Yang kelima, doa dan tawasul kepada Nabi dan wali secara langsung. Contoh seperti ucapan, ya Rasulullah bantulah kami, wahai Syekh Nazim tuntunlah kami. Masalahnya ini termasuk bentuk tawasul syirkiyah yang berlebihan, yang mendekati istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Islam hanya Allah yang boleh dimintai pertolongan secara mutlak sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5 dan Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18. Maka bagaimana penilaian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap tarekat Haqqaniyah ini? Yang pertama, ulama Salafi dan Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh bin Baz, Al-Albani, Syekh Utsaimin dan para ulama-ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa tarekat yang mengadakan ritual baru tanpa dalil adalah bid'ah. Kultus terhadap mursyid hingga dianggap seperti Nabi adalah sebuah kesesatan yang nyata, ilham dan mimpi tidak bisa dijadikan dasar dalam beragama, teman-teman. Zikir harus sesuai dengan sunnah, bukan kreasi tarekat. Yang kedua, fatwa kontemporer. Beberapa lembaga fatwa seperti Markas Al-Fatwa, Islam Web, dan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa tarekat sufi seperti ini punya penyimpangan dalam akidah dan ibadah. Wajib dijauhi bila menyimpang dari manhaj Nabi. Maka apakah tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah termasuk sesat? Bila kita tinjau dari kriteria ajaran sesat menurut lembaga Islam dan ulama yang mengacu kepada kriteria kesesatan yang ditetapkan oleh MUI, Lembaga Fatwa Saudi, Majelis Ulama di banyak negara, maka ajaran ini dinyatakan sesat jika menolak Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, mengangkat manusia sebagai sumber syariat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakini adanya wahyu baru atau ilham setara syariat, beribadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi, melakukan istighosah atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah memenuhi sebagian besar kriteria tersebut. Secara ilmiah dan berdasarkan hujjah, ajaran ini termasuk sesat. Dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam yang murni, mengandung kultus wali, klaim ilham dan wahyu rohani, dan praktek ibadah bid'ah bahkan syirik yang ringan. Wajib dinasihati, diingatkan dan dijauhi oleh kaum muslimin agar tidak tersesat ke dalam spiritualisme palsu. Sikap seorang muslim beragama harus berdasarkan dalil yang sahih,
bukan ilham. Mursyid tidak ada jalan pintas menuju Allah kecuali melalui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waspadai segala bentuk kesesatan modern yang dibungkus dengan cinta dan zikir, padahal isinya menyimpang dari tauhid. Nasihat saya kepada teman-teman sekalian, mari kita kembali kepada tauhid yang murni tanpa perantara rohani. Ibadah yang sahih sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman para sahabat tanpa tambahan ilham dari mursyid. Agama ini telah sempurna, jangan rusak kesempurnaannya dengan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.